rancangan peraturan daerah tadi, fraksi kami Partai Kebangkitan Bangsa sangat setuju dan memiliki beberapa catatan-catatan yang penting. Tentunya apa yang menjadi catatan-catatan kami ini adalah tidak terpisah daripada laporan pemandangan umum kami ini. Oleh karenanya, kami sekali lagi atas nama fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sangat berharap untuk segera dibahas ketiga raperda tersebut agar terarah dan terukur sesuai dengan kesepakatan kita bersama agar menjadi kabupaten yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian pemandangan umum fraksi kami Partai Kebangkitan Bangsa. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Lombok Tengah, anggota Haji Ahmad SIP, Edi, dan terakhir saya Haji Ihsan SHI. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Haji Ihsan SHI selaku juru bicara dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya kami persilakan kepada juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Pemandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020, pengelolaan, kearsipan dan penyelenggaraan Kabupaten Layanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten Lombok Tengah, yang terhormat Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, yang terhormat Ketua Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri Perayan, yang terhormat Saudara PRT, Sekretaris Daerah dan para Kepala UPD lingkup pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah, yang terhormat para camat dan kepala desa se-Kabupaten Lombok Tengah, yang terhormat rekan-rekan tenaga ahli fraksi, tenaga ahli AKD dan rekan-rekan pers, singkatnya hadirin sidang dewan yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, berkat limpahannya karunia pada hari ini kita diperkenankan hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada tauladan dan junjungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Amin. Sidang dewan yang terhormat, hadirin para sahabat yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi P3 pada penyampaian penjelasan pemerintah daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020, pengelolaan, kearsipan dan penyelenggaraan Kabupaten Layanan. Pada rapat paripurna ke-10 yang lalu, dalam
tidak lupa fraksi P3 mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada saudara Bupati dan seluruh jajaran aparatur pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang telah bekerja keras hingga berhasil melakukan penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah sesuai dengan Permendagri nomor 108 tahun 2016 yang sangat berdampak terhadap ketetapan dan keakuratan penyajian nilai aset sehingga mendapatkan kembali opini wajar tanpa pengecualian. Berturut-turut yang ke-9 kali dari BPK Republik Indonesia terhadap LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Semoga capaian tersebut dapat meneruskan dan mempertahankan serta mampu mendorong kembali dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Ada beberapa hal penting yang menurut fraksi P3 menjadi prioritas untuk diperhatikan, antara lain: 1. Dari sisi pendapatan daerah yang berkaitan dengan estimasi dalam kelompok pendapatan terhadap total pendapatan diproyeksikan mengalami realisasi kenaikan meliputi PAD sebesar 206 miliar 419.405.625 rupiah 90 sen atau sebesar 106,38%. Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 113 miliar 616.888.984 rupiah atau sebesar 110,47%. Menurut fraksi P3 harus dilakukan rasionalisasi pendapatan dan pemerintah. Dan pemerintah daerah juga lebih transparan tentang nilai masing-masing pendapatan tersebut, kemana arah penggunaannya serta dipublikasi dengan rinci. 2. Ketergantungan daerah terhadap pendapatan DAK dengan nilai realisasi sebesar 437 miliar 303.374.823 rupiah atau 96,47%. Sementara kontribusi pendapatan transfer pemerintah provinsi terhadap realisasi pendapatan sebesar 80 miliar 94.719.943 rupiah atau 91,25%. Fraksi P3 sebelum melihat upaya yang dilakukan Pemda melalui identifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang memadai dan mendorong Pemda untuk terus bekerja keras peningkatan PAD sehingga mampu mengurangi ketergantungan dari sektor pendapatan yang lain. 3. Terhadap retribusi pasar reten yang merupakan salah satu hak daerah dalam peningkatan pendapatan daerah. Dalam hal ini, fraksi P3 menekankan perlunya melakukan identifikasi terhadap terlalu tingginya pungutan yang berpengaruh terhadap menurunnya nilai jual pedagang. Untuk itu, Pemda perlu melakukan monitoring terhadap potensi pasar serta fasilitas tempat perjualan, biaya pungutan retribusi serta tarif retribusi pasar agar penetapan pungutan retribusi harus berdasarkan pada potensi pasar. 4. Menarik disampaikan terkait dengan pemberdayaan keberadaan investor yang sudah memiliki hak atas tanah di bagian selatan. Namun sampai saat ini belum ada yang mendirikan bangunan. Fraksi P3 meminta kepada Pemda untuk diterbitkan dan segera memanggil investor-investor tersebut dengan adanya pembiayaan. Atas persoalan ini sama saja dengan membiarkan sumber daya kita dirampas dan hal itu sangat merugikan daerah dari aspek pendapatan daerah. Terima
sensitif anak di bagian selatan seperti SD Jabon dan SD Toro Baiklik dan yang sudah sangat mengkhawatirkan. Sejatinya peningkatan mutu pendidikan terjadi jika fasilitas pendukung tersedia, salah satunya bangunan sekolah yang representatif, dan kepada pemerintah daerah untuk tetap memperhatikan kualitas sarana prasarana termasuk gedung sekolah dan fasilitas belajar mengajar. 6. Dalam pengelolaan kearsipan dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dengan tujuan menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta arsip nasional Republik Indonesia sebagai penyelenggaraan kearsipan nasional. Fraksi P3 menyambut baik Ranperda tentang penyelenggaraan kearsipan tersebut sebagai sumber informasi. Arsip harus dikelola dan diberdayakan guna meningkatkan pelayanan publik serta sebagai bentuk pertanggungjawaban. 7. Terhadap peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka akan saling melengkapi dan memperkuat untuk membangun pengaturan hukum tentang kearsipan. Maka tidak ada alasan bagi Pemda manapun termasuk Kabupaten Lombok Tengah untuk tidak mendorong lahirnya sebuah pengaturan tentang kearsipan. Hubungan dengan hal tersebut, fraksi P3 sangat apresiatif dengan Ranperda tersebut. Hal ini menjadi tugas pansus yang akan menelisik lebih jauh atas Ranperda tersebut. Namun dalam pemandangan fraksi P3 ada hal yang mengganggu pikiran fraksi, yaitu bagaimana keberadaan, cara penanganan dan pengelolaan kearsipan, baik di lingkungan Pemda maupun yang ada di masyarakat umum. Paling tidak ada 4 komponen utama yang terkait di dalamnya, yakni pengorganisasian SDM, pelayanan dan pendanaan. Keempat, hal tersebut harus bersinergi dalam pengelolaan dalam menumbuh kembangkan potensi kearsipan khususnya di Lombok Tengah. Mohon penjelasan dan informasi secara terbuka. 8. Terkait dengan Ranperda penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, fraksi P3 menyetujui pembahasan Ranperda tersebut dengan harapan setelah ditetapkannya Kabupaten Layak Anak ini agar segera menyiapkan sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang secara optimal demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, serta menjamin pemenuhan hak anak dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat, juga melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak, kemudian mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak. 9. Terakhir, kami dan tentunya kita semua berharap rancangan peraturan daerah ini yang nantinya akan menjadi perda dapat menjawab kebutuhan, masalah, tantangan, kondisi dan ini saat ini dan yang akan datang. Akhirnya, rancangan peraturan daerah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020, pengelolaan kearsipan dan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang akan dilaksanakan dapat menjadi instrumen dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lombok Tengah. Hadirin sidang dewan yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi P3 terhadap penyampaian penjelasan pemerintah daerah terhadap rancangan peraturan daerah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020, pengelolaan kearsipan dan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Kami sampaikan dengan harapan untuk dijadikan sebagai referensi pada tingkat pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam.
Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Lalu Nur Said selaku juru bicara dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Selanjutnya kami persilakan kepada juru bicara fraksi Partai Demokrat.
kita semua serta sebelum ditetapkan menjadi perda hendaknya dilakukan sosialisasi atau uji publik agar masyarakat mengetahui, dapat memahami dan menaati akan keberadaan perda yang kemaslahatan untuk kemaslahatan kita semua. Saudara pimpinan dan hadirin yang kami hormati, demikian pemandangan tanggapan, saran, pendapat, dan pertanyaan dari kami, fraksi Partai Demokrat sampaikan. Sebelum mengakhiri, kami menyatakan setuju atas 3 hal dan perda tersebut dibahas lebih lanjut secara komprehensif sesuai jadwal yang ditetapkan, dan apabila menyampaikan kami terhadap hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin, harap dimaafkan. Atas segala perhatian kami sampaikan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan merestui kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perayaan Rabu 16 Juni 2021. Fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Wakil Ketua Andi Mardan, Sekretaris Roman Aji Karunia, anggota Adi Bagus Karya Putra, Eka Karya Putra, Ju Merah Gesha, dan saya sendiri, Ramina. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Ratmina selaku juru bicara dari fraksi Partai Demokrat. Selanjutnya kami persilakan kepada juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah terhadap penjelasan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah terhadap 3 rancangan peraturan daerah tentang 1. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. 2. Penyelenggaraan kearsipan. 3. Penyelenggaraan Kabupaten Bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah, pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah beserta Ketua Kementerian Negeri Peraya, Saudara PLT, Sekretaris Daerah Lombok Tengah, staf ahli Bupati, Asisten Sekda, serta Kepala UPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah, para camat dan Ketua Forum Kepala Desa atau Lurah Kabupaten Lombok Tengah, rekan-rekan tenaga ahli fraksi, tenaga ahli, kelengkapan dewan, dan rekan-rekan pers. Singkatnya, hadirin sidang dewan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri sidang paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih pada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi PKS untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap penjelasan pemerintah daerah Lombok Tengah terhadap 3 rancangan peraturan daerah tentang
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020, penyelenggaraan kearsipan dan penyelenggaraan ke kabupaten layanan. Sidang paripurna yang kami hormati. Selanjutnya, terhadap penyampaian pemerintah daerah Lombok Tengah tersebut, kami, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, sangat perlu untuk menyampaikan beberapa pemandangan sebagai berikut. A. Terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, kami, fraksi PKS Lombok Tengah, memandang sebagai berikut. 1. Tingkat kemandirian fiskal daerah kita masih kami rasakan sangat rendah, yaitu sebesar 9,84% dari total pendapatan daerah yang terrealisasikan. Ini menandakan untuk menjaga keberlangsungan tata kelola pemerintahan, memberikan layanan kepada masyarakat, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah, kita masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus segera menemukan cara dan program-program strategis yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga dari waktu ke waktu kita berharap kemandirian fiskal kita terus bertambah. 2. Pemerintah daerah Lombok Tengah harus melakukan evaluasi yang menyeluruh dan detail terhadap seluruh sumber pendapatan asli daerah. Evaluasi meliputi semua elemen yang dapat mendorong peningkatan PAD, beserta evaluasi titik-titik yang mungkin menjadi faktor kebocoran atau berkurangnya PAD kita. Bila perlu, pemerintah dapat mendirikan BUMD baru yang memiliki potensi pangsa pasar yang dapat meningkatkan PAD kita. Hal lain yang perlu dilakukan evaluasi juga adalah retribusi lahan parkir yang juga kami lihat dan kami rasakan masih sangat jauh dari kata maksimal. Padahal dengan semakin banyaknya lahan-lahan parkir yang ada, maka logikanya PAD kita harusnya bertambah. Tapi ini justru semakin berkurang. Mohon ini menjadi perhatian penting pemerintah Lombok Tengah. Dalam laporan realisasi APBD 2020, pemerintah semestinya memberikan penjelasan yang lebih detail dan jelas terhadap substansi tercapai tidaknya APBD yang direncanakan. Bukan sekedar menyampaikan jumlah tercapainya saja, sehingga pihak pengguna atau pembaca laporan tersebut dapat lebih memahami kondisi keuangan daerah yang ada, sehingga diharapkan dapat memberikan berbagai masukan dan saran yang tepat bagi perbaikan kondisi keuangan daerah pada periode yang akan datang. 4. Fraksi PKS mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada pemerintah daerah Lombok Tengah atas dedikasinya dan perjuangannya yang tak kenal lelah, sehingga kita mendapatkan 9 kali berturut-turut WTP yang mendapatkan penghargaan dari BPKRI. Kami, fraksi PKS Lombok Tengah, apresiasi akan hal ini. Tapi ada hal yang tidak menarik kita dengar. Kami ulangi, ada hal yang tidak menarik kita dengar dan sampai terendus ke publik terkait dengan adanya pelanggaran. Seperti contoh yang terbaru akhir-akhir ini terkait dengan adanya temuan BPK beserta sebesar 5 miliar pada pembangunan kantor Bupati Lombok Tengah yang saban hari beritanya kita temukan di media. Ada lagi contoh yang lain di media kita baca dan kita dengar, seperti penyalahgunaan keuangan negara yang ada di RSUD Kabupaten Lombok Tengah, UTD Kabupaten Lombok Tengah, dan pembangunan puskesmas. Terhadap informasi yang berkembang ini, mohon kepada pemerintah daerah memberikan penjelasan yang setuntas-tuntasnya terkait hal ini, agar tidak menjadi polemik dan menjadi citra buruk pemerintah di tengah masyarakat. 5. Terkait dengan didengungkannya Kabupaten Lombok Tengah sebagai daerah tujuan wisata, dengan banyak dilaunchingnya desa-desa wisata, kami melihat pemerintah kabupaten belum benar-benar serius menggarapnya. Hal ini dilihat dari tidak disediakannya infrastruktur atau jalan yang memadai dari beberapa desa wisata dan objek wisata, khususnya yang ada di bagian utara Lombok Tengah. Seperti jalan menuju air terjun Batu Janggot yang ada di Desa Ibri, jalan menuju bendungan dan jembatan Maimeres yang ada di 3 perbatasan 3 desa, yaitu Desa Lantan, Teratak, dan Aibri, dan fasilitas pemandian yang klasik, yaitu kolam wisata Aibuka yang fasilitas atau kondisinya seperti itu saja dari dulu. Dengan melihat kondisi di atas, maka kami fraksi PKS
berharap agar pemerintah daerah lebih proaktif memperhatikan kebutuhan fasilitas dasar wisata kita sendiri, sehingga gema wisata itu bisa dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh, baik yang ada di bagian selatan, yang ada di bagian tengah, maupun yang ada di bagian utara. 6. Hal lain yang kami juga sampaikan adalah eksistensi klinik-klinik Kabupaten Lombok Tengah. Kami melihat semakin banyak yang berdiri, tapi di sisi yang lain juga banyak yang tutup dikarenakan banyak hal. Contoh, ada klinik yang tidak punya izin dan lain-lain. Sehingga dalam hal ini pemerintah daerah sangat penting kiranya membuat regulasi dan aturan yang jelas terkait keberadaan klinik tersebut, tata letaknya, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen personalia tenaga kesehatan di klinik tersebut. Jangan sampai ada kasus karena tenaga kesehatan karena tenaga kesehatan ini praktik di banyak tempat, akhirnya berakibat pelayanan di RSUD Lombok Tengah atau di puskesmas. Untuk dinas pendidikan, kami sering mendapatkan informasi, audiensi, dan bahkan fakta lapangan terkait masih adanya oknum di sekolah yang menyalahgunakan beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang seharusnya diperuntukkan untuk siswa, tapi ternyata dialihkan untuk yang lain. Termasuk juga pengelolaan dana BOS yang kadang menjadi polemik di banyak sekolah karena kebijakan penggunaannya didominasi oleh ego kepala sekolah itu sendiri. Dan mungkin masih banyak lagi bantuan siswa atau siswi yang lain yang punya kasus seperti di atas, namun belum terekspos ke publik. Mohon kepada pemerintah daerah dan SKPD terkait untuk melakukan evaluasi dan penguasaan secara terus-menerus terkait maraknya kasus ini, supaya hak-hak siswa atau siswi tidak disalahgunakan oleh oknum, dan siswa atau siswi kita bisa melanjutkan sekolahnya tanpa kendala dan juga keterjaminan pendidikan 9 tahun sesuai dengan program pemerintah bisa berjalan dengan lancar seperti Nawacita Kebijakan Nasional dan Nawacita Pemerintah Lombok Tengah. Sidang paripurna yang berbahagia. B. Selanjutnya terkait Ranperda pengelolaan kearsipan, kami fraksi PKS Lombok Tengah sangat sepakat dengan hal ini karena pengelolaan kearsipan yang dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah kearsipan akan menghadirkan manfaat yang besar bagi pemerintah. Ketersediaan arsip secara utuh, otentik, dan terpercaya pada pemerintah daerah akan memberikan dukungannya bagi pelaksanaan reformasi birokrasi, utamanya untuk kemanfaatan penilaian kinerja, pertanggungjawaban kinerja, pelayanan publik, dan penyediaan alat bukti bagi kepentingan lainnya. C. Kemudian yang terakhir terkait Ranperda penyelenggaraan Kabupaten Layana, kami fraksi PKS Lombok Tengah juga setuju dengan Ranperda ini karena penyelenggaraan Kabupaten Layana atau KLA ini merupakan upaya untuk menjamin terpenuhnya hak anak secara bersungguh-sungguh dari pemerintah. KLA ini juga merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Sidang paripurna yang kami hormati, demikian kemenangan umum fraksi PKS DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap penyampaian penjelasan pemerintah daerah terhadap 3 rancangan Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, penyelenggaraan kearsipan, dan penyelenggaraan Kabupaten Layana. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.